adalah pengertian dari proyek. Proyek, menurut Soeharto tahun 1995, ialah merupakan kegiatan sementara yang berlangsung dalam jangka waktu terbatas dengan alokasi sumber dana tertentu dan dimaksudkan untuk melaksanakan tugas yang sasarannya telah digariskan dengan tegas. Salah satu karakteristik pokok proyek konstruksi adalah proyek bersifat unik, di mana keunikan dari proyek konstruksi adalah tidak pernah terjadi rangkaian kegiatan yang sama persis. Walaupun demikian, keunikan tersebut berada pada hierarki konstruksi, tingkatan organisasi, proyek, dan kegiatan. Sedangkan jika dilakukan peninjauan terhadap hierarki konstruksi itu sendiri, pada tingkatan organisasi, proyek, dan kegiatan memang bersifat unik. Namun untuk tingkat operasi, proses, dan tugas itu bisa dapat berulang. Lalu apa itu sebenarnya operasi konstruksi? Operasi konstruksi merupakan tingkatan keempat dari hierarki konstruksi yang berfokus pada pekerjaan di lapangan serta meliputi beberapa proses berbeda di mana proses tersebut memiliki teknologi dan juga urutan logis. Selanjutnya, untuk ruang lingkup dari penelitian ini, pertama adalah tinjauan dilakukan hanya terhadap operasi pekerjaan CFG PAL pada proyek kereta cepat Jakarta-Bandung. Kemudian pemodelan hanya dilakukan sejak work task survei hingga work task pengecoran. Selanjutnya, durasi work task diperoleh dari data sekunder. Kemudian analisis produktivitas dilakukan dengan bantuan perangkat lunak seperti COS dan juga Simulink MATLAB. Dan yang terakhir adalah analisis sensitivitas dilakukan dengan menggunakan bantuan perangkat lunak yaitu COS. Untuk studi literatur, pertama adalah pekerjaan CFG PAL. CFG PAL ini adalah salah satu metode perkuatan tanah yang memiliki singkatan Cement Fly Ash Gravel Pile yang terdiri dari gravel, pecahan batu, pasir, dan fly ash yang dicampur dengan semen dan air, menggunakan mesin piling untuk membuat tumpukan kekuatan variabel tertentu. CFG Pile ialah sejenis tiang beton berkekuatan rendah yang dapat memanfaatkan daya dukung tanah di antara tiang-tiang secara penuh dan mentransfer beban ke pondasi dalam yang memiliki kinerja teknis dan efek ekonomi yang lebih baik. Selanjutnya adalah COS atau Construction Operation Simulation Tool, yaitu merupakan program yang dikembangkan dengan menggunakan bahasa pemrograman Visual Basic dengan dasar metodologi pemodelan Cyclone. COS ini dapat menjalankan analisis sensitivitas dan kemudian memberikan masukan kombinasi terbaik yang memiliki sistem produktivitas dengan nilai maksimal. Lalu ada Simulink MATLAB. Simulink adalah perangkat lunak yang interaksinya dalam lingkungan log diagram untuk simulasi multi-domain dan model-based design. Simulink yang terintegrasi dengan MATLAB memungkinkan untuk saling bertukar informasi maupun data antara Simulink dan MATLAB secara bersamaan. Dengan kata lain, dapat dikombinasikan antara textual programming dan graphical programming dalam melakukan simulasi dari suatu desain sistem. Baik, selanjutnya kita akan masuk ke metodologi. Berikut gambar di sebelah kiri adalah bagan alir dari proses pekerjaan tugas besar kali ini. Yang pertama yaitu kita melakukan studi literatur mengenai konsep pemrograman Cyclone dan juga perangkat lunak simulasinya yang berupa COS dan Simulink MATLAB. Kemudian juga melakukan pengumpulan data proyek dari pihak pekerja kereta cepat Jakarta-Bandung, dan data-data tersebut didapat yaitu adalah proses konstruksi, daftar alat berat, daftar manpower, metode pelaksanaan pekerjaan, dan juga agenda kerja. Selanjutnya kita melakukan identifikasi pekerjaan pada proyek dan kita melakukan pemodelan Cyclone terhadap pekerjaan proyek tersebut. Selanjutnya kita melakukan simulasi menggunakan aplikasi software COS dan Simulink MATLAB. Kemudian kita melakukan analisa produktivitas dan sensitivitas, serta melakukan pemberian rekomendasi, kesimpulan, dan syarat. Untuk daftar manpower sendiri, yaitu ada personal manajemen berjumlah 2 orang yang mengatur teknis, keamanan, dan kualitas pekerjaan. Kemudian ada operator mekanik berjumlah 8 orang yang mengoperasikan segala sesuatu yang berhubungan dengan mesin. Kemudian ada pekerja concrete pump 1 orang yang mengoperasikan concrete pump, electrical 1 orang yang melakukan manajemen generator dan utilitas, serta pekerjaan umum 10 orang yang bekerja sama dalam konstruksi CFG, penggalian, pembongkaran, dan pile cap. Untuk daftar alat berat sendiri, ada ekskavator berjumlah 1 buah
yang berfungsi untuk perataan dan penggalian tanah. Kemudian ada ekskavator ini satu buah untuk perataan galian, ada dump truck satu buah untuk mobilisasi galian, vibrator roller satu buah untuk pemadatan tanah, long spiral drilling tube untuk pekerjaan CFG pile satu buah, concrete pump satu buah untuk proses pengocoran, truck mixer satu buah untuk proses pengiriman beton, mobile crane satu buah untuk membantu proses pengocoran, mesin pemotong ujung CFG pile untuk memotong CFG pile sebagai satu buah, serta generator satu buah untuk sumber listrik. Untuk pemodelan siklonnya sendiri, kami merancangnya seperti yang tertera pada gambar berikut. Pemodelan dimulai dengan dilakukannya survey stake out ketika surveyor ready dan posisi pengeboran available. Setelah survey stake out dilakukan, maka posisi pengeboran menjadi occupied. Kemudian jika drilling rig sudah siap untuk digunakan, maka leveling the drilling rig dilakukan dan dilanjutkan dengan drilling. Pada tahapan selanjutnya, yaitu pekerjaan pumping konkrit, dapat dilihat bahwa terjadi yang namanya multi-loop atau butterfly effect agar pekerjaan ini dapat dilakukan. Pumping konkrit dapat dilakukan ketika drilling rig selesai, mobile crane ready, dan truck mixer ready. Di mana truck mixer ini membawa beton cair yang diolah melalui beberapa proses, sehingga kita perlu memodelkan looping ini untuk mendapatkan beton cair yang nantinya dibawa oleh truck mixer tersebut. Pemodelan ini diawali dengan concrete loading yang diisi melalui plan yang kemudian hasilnya diantarkan oleh truck mixer ke site. Setelah sampai di site, SLAM test dilakukan dengan dibantu oleh personel manajemen. Apabila SLAM test berhasil, maka truck mixer melanjutkan perjalanannya untuk pekerjaan pumping konkrit. Tetapi jika gagal, maka truck mixer mengulang kembali. Perlu diperhatikan bahwa kedua looping ini akan berjalan secara paralel sehingga yang menentukan produktivitasnya adalah yang memiliki waktu looping lebih lama. Untuk waktunya sendiri, kami menggunakan data waktu yang tertera pada gambar ini untuk setiap pekerjaannya dengan distribusi normal variasi 5%. Nah, setelah semua hal sudah siap, maka pekerjaan pumping konkrit dilakukan. Proses yang cukup panjang ini kemudian diulang sebanyak 3 kali untuk 3 titik CFG pile baru setelah itu dilakukan reposisi untuk area berikutnya. Hasil pemodelan ini kemudian dibuat simulasinya pada software, COS, dan Simulink MATLAB dan didapatkan hasil sebagai berikut. Hasil yang didapat menggunakan Simulink MATLAB lebih mendekati kondisi aslinya, yaitu sebesar 1,5083 unit per jam dibandingkan dengan COS yaitu 1,333 unit per jam. Berikut merupakan hasil running simulasi kedua software. Dan hasil utilization dari setiap alat dan pekerja didapatkan sebagai berikut. Analisis sensitivitas dilakukan untuk melihat kombinasi resource yang paling optimum dari sebuah operasi konstruksi. Kombinasi resource tersebut akan mempengaruhi nilai dari produktivitas serta biaya yang akan dikeluarkan, sehingga perlu didapatkan kombinasi yang paling optimum. Dalam penelitian ini, analisis sensitivitas akan dilakukan dengan menggunakan bantuan program COS. Analisis sensitivitas yang dilakukan akan menggunakan 7 alternatif kombinasi resource, di mana alternatif tersebut dapat dilihat pada tabel berikut, di mana kombinasi yang dilakukan dengan melakukan perubahan terhadap truck mixer serta drilling rig yang digunakan. Alternatif 1 dilakukan dengan melakukan penggantian truck mixer dari 18 buah menjadi 1 buah, di mana didapatkan produktivitas sebesar 1,051 unit per hour dengan cost sebesar 4 juta rupiah. Alternatif 2 dilakukan dengan melakukan penggantian truck mixer dari 1 buah menjadi 2 buah, di mana didapatkan produktivitas 1,3 unit per hour serta cost sebesar 4,4 juta rupiah. Alternatif 3 dilakukan dengan melakukan penambahan truck mixer sebanyak 1 buah menjadi 3 buah, di mana didapatkan produktivitas sebesar 1,3 unit per hour dengan harga kos sebesar 4,8 juta rupiah. Dengan melakukan penambahan truck mixer menjadi 4 buah, didapatkan produktivitas dengan nilai 1,3 unit per hour serta kos sebesar 5,3 juta rupiah. Untuk alternatif 5, 6, dan 7 dilakukan penambahan pada drilling rig. Drilling rig menjadi salah satu peralatan yang sangat berpengaruh dalam pemodelan siklon operasi konstruksi yang akan dilakukan. Untuk alternatif 5, 6, dan 7 didapatkan produktivitas yang lebih baik daripada produktivitas alternatif sebelumnya. Akan tetapi, cost yang dialami juga mengalami penambahan karena harga drilling rig sendiri termasuk sangat mahal.
sehingga penambahan dying rate merupakan opsi yang tidak visible untuk dilakukan dalam pekerjaan di lapangan. Dari analisis sensitivitas yang dilakukan, dapat dilihat bahwa alternatif 2 merupakan pilihan yang terbaik, dikarenakan pada simulasi operasi konstruksi, tingkat akurasi tidak begitu diperhatikan. Oleh karena itu, alternatif 2 yang memiliki tingkat cost yang paling rendah, serta produktivitas yang mencapai 1,3 unit per jam, sudah sangat cukup untuk digunakan. Tabel-tabel ini menunjukkan persentase occupied serta persentase busy dari tiap-tiap operasi, dari queue serta dari work test, yaitu kombi ataupun normal. Persentase-persentase tersebut merupakan hal yang ditinjau untuk menentukan perubahan resource yang dilakukan. Di mana untuk meningkatkan persentase busy pada kombi 16 yaitu pumping concrete dapat dilakukan dengan melakukan penambahan drilling rate. Selain itu, persentase busy dari kombi 2 yaitu concrete loading at plant tidak mengalami perubahan walaupun dengan melakukan penurunan truk misal dari 18 buah menjadi 2 buah. Setelah melakukan simulasi untuk operasi CFG PAL pada proyek kereta cepat Jakarta-Bandung ini, diperoleh beberapa kesimpulan. Yang pertama adalah pemodelan operasi dengan menggunakan program COST menghasilkan nilai produktivitas sebesar 1,333 unit per jam dengan waktu 13.510,235 menit untuk 100 siklus. Sementara itu, apabila menggunakan Simulink MATLAB akan menghasilkan nilai produktivitas sebesar 1,5038 unit per jam dengan waktu 12.000 menit untuk 100 siklus. Pada simulasi menggunakan Simulink MATLAB ini, nilai produktivitas sangat mendekati dengan kondisi lapangan yaitu sebesar 1,5 unit per jam. Kemudian untuk yang kedua adalah dari hasil analisis sensitivitas dengan 7 pilihan alternatif ditetapkan bahwa alternatif kedua merupakan alternatif terbaik di antara ke-6 pilihan alternatif lainnya dalam penggunaan resource pada operasi CFG PAL ini dengan pengeluaran cost per unit sebesar 4.447.643. Selain kesimpulan, peneliti juga memberikan beberapa saran yaitu pertama, untuk mencapai nilai dengan akurasi yang lebih baik, diperlukan adanya observasi langsung di lapangan mengenai durasi work task serta agar simulasi menjadi lebih sesuai dengan kondisi nyata. Kemudian, untuk meningkatkan pemahaman yang lebih baik terkait penggunaan tiap-tiap resource serta urutan work task yang lebih runtut, diperlukan peninjauan dan pengecekan langsung ke lapangan terkait metode dan tahapan pelaksanaan operasi konstruksi.